Banyak orang yang mengatakan percintaan masa SMA ialah cinta yang dibuat-buat. Siapa yang tahu hati seseorang? Bagaimana pula cara mengukur keseriusan kadar cinta? Cinta beragam makna, namun yang pasti dibutuhkan kesakitan untuk mengerti sebuah keikhlasan. Galih, Cira, Moza, Widya, dan Sesa. Kelimanya sudah dekat sejak masuk SMA. Persahabatan mereka serupa keluarga. Tapi sayangnya rasa cinta malah membuat rongga di antara eratnya hubungan mereka. Rumah Moza berpilar megah berkonsep Eropa, memiliki taman yang asri dan nyaman. Di halaman samping tertata interior mewah dan klasik. Kamarnya luas, didesain apik, dengan dinding bercat putih, lengkap bersama ranjang berukiran khas Eropa, serta kelambu bak ratu berwarna keemasan. Inilah sebabnya rumah Moza kerap kali menjadi tempat peraduan keempat sahabat yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Di kamar Moza, Cira dan Widya tengah berkumpul membicarakan persiapan prom night esok hari. OMG guys, gue gak ada baju buat prom besok. Please temenin gue ke mall. Gila lo ya, kamar udah kayak gudang baju dan sekarang bilang gak punya baju. Makanya jadi perempuan Wit. Nama aja yang cewek, tapi kelakuan kayak cowok. Gue masih menstruasi mos, jangan ngaco deh. Lagian lo boros amat, baju udah seabrek, buat apa beli baju lagi? Dasar shopaholic. Biarin, duit gue nih, enak aja loh. Duit bokap lo kali. Duit tabungan gue, Widya. Kalian apaan sih? Ini juga. Wait, acara prom night tuh sekali seumur hidup, gak bisa keulang lagi. Nikah aja bisa 2 kali, apalagi acara gak penting gitu. Tapi feel-nya beda Widya, gimana sih lo? Udah, gue temenin deh Moz. Si tomboy satu ini emang susah dibilangin. Ajak Sisa juga tuh, dia pasti gak punya gaun dan gak nolak kalau diajak. Enggak, gue gak mau ajak dia. Di mall bukannya belanja baju, malah nemenin dia ke toko buku. Coba diajak dulu kali Ra, siapa tahu dia mau. Ya udah iya, cerewet lo Wid. Perdebatan berakhir. Moza dan Cira pergi ke rumah Sesa untuk mengajaknya ke mall. Sedangkan Widya masih asik bermain game kesukaannya sambil mendengarkan musik hip hop di rumah Moza. Moza, Cira, kok gak ngabarin mau ke rumah? Sorry Sa, mendadak kita mau ke mall nih. Lo ikutan ya, sekalian belanja buat prom besok. Tapi aku masih sibuk nih. Masih banyak tugas yang harus aku selesaiin hari ini. Ah, lo gak asik Sa. Padahal kita mau nge-mall, terus lanjut nyalon. Gue mau dandan yang cantik nih buat seseorang. Cie, Cira, siapa nih gebetan baru lo? Diem deh, ntar juga lo tahu. Oh iya, Sa, gue mau pinjam powerbank dong, HP gue lowbat nih. Iya, Ra. Ada tuh di kamar. Ambil aja.
Ketika akan mengambil power bank di meja belajar Sesa, pandangan Cira teralih oleh sebuah buku diari kecil milik Sesa. Setelah membaca diari tersebut, hatinya seolah tersayat. Ia bimbang, harus memilih mempertahankan orang yang ia sayang atau menyelamatkan persahabatannya. Dia keluar dari kamar Sesa dengan perasaan yang masih berantakan. Ih, bukunya lucu. Mumpung Sesa di luar, kepo deh. Hihi. Jadi Sesa baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat remuk seluruh hatiku, seluruh hati kau. Cira gimana? Udah. Udah, gue pinjam ya, Sa, powerbanknya. Kita berangkat sekarang aja yuk. Ya udah, maaf ya, aku nggak bisa ikutan hari ini. It's okay, Sa. Ntar kita balik lagi buat dandanin lo ke prom besok. Oke? Moza dan Cira akhirnya pergi ke mall tanpa Sesa. Namun, masih ada sedikit gelisah yang menyelimuti hati Cira. Lamunan Cira pecah saat telepon genggamnya berdering. Itu dari seseorang yang sangat ia kenal, Galih. Ya, halo. Ra, lu sibuk nggak? Gue butuh bantuan nih. Gue bisa bantu apa? Sesampainya di mall, Cira yang tadinya semangat ingin berbelanja baju dan ke salon, tampak melemas. Wajah Cira memerah, menampakkan perasaan yang tak karuan. Terlihat jelas ia sedang memikirkan suatu hal yang membuat Moza kebingungan melihatnya. Lo kenapa sih? Aneh banget. Abis terima telepon, langsung berubah gitu wajahnya. Emang telepon dari siapa sih? Bukan siapa-siapa. Jadi lo milih baju yang mana? Abis ini bantuin gue milihin gaun buat Sesa ya. Cira mengalihkan perhatian. Ia tidak mau Moza mengetahui hal sesungguhnya. Mereka melanjutkan memilih gaun yang cocok untuk prom night esok hari. Sedangkan Cira mencoba tetap tegar dengan pikiran yang masih melayang. Kayaknya udah cukup deh, Ra. Abis ini kita jadi lanjut nyalon kan? Gak usah deh, gue males. Kita langsung ke rumah Sesa aja buat ngasih baju ini ke dia. Lo gak jelas banget deh, Ra. Perasaan tadi lo yang paling semangat mau nyalon. Keduanya kembali ke rumah Sesa untuk memberikan belanjaan yang sudah dijanjikan sebelumnya. Di sepanjang perjalanan, Moza dibuat bingung lantaran Cira yang diam tak seperti biasanya. Sedangkan Sesa, ia masih sibuk menulis puisi untuk seseorang yang sampai saat ini masih diam-diam ia sukai. Ra, udah nyampe nih. Lo kenapa sih? Bengong mulu dari tadi. Udah nyampe ya? Sorry. Cira, kita datang nih. Iya,
Kalian udah datang? Kok cepet sih? Iya Nisa, Syira lagi aneh soalnya. Oh iya, ini buat lo. Jangan lupa dipakai ya buat acara besok. Ini tadi gue sama Cira yang milihin, jadi lo wajib datang. Wah, makasih ya. Tapi sebenarnya kalian gak perlu repot kayak gini. Makanya lo harus datang, Sa. Iya. Aku janji bakalan datang. Ya udah kita balik dulu ya, Sa. Sampai ketemu besok. Bye. Hari yang ditunggu pun tiba. Sesa telah bersiap. Ia mengenakan gaun dan sepatu pemberian dua sahabatnya. Ia terlihat sangat cantik. Namun, ia merasa risih karena gaun yang dikenakannya terlalu pendek baginya. Halo, Sa. Sorry nih, gue gak bisa bareng sama lo. Gue nganter mama ke rumah sakit. Tante Windy sakit apa, Wid? Biasa, darah tinggi. Ini juga gue nungguin abang. Nanti kalau Bang Rizal datang, gue langsung cus. Oh ya, gue minta tolong sama Galih buat jemput lo tuh. Galih. Memikirkannya, seketika jantung Sesa berdegup tak karuan. Apa yang akan terjadi jika ia sangat dekat dengan Galih? Belum sempat menutup telepon, bel rumah Sesa berbunyi. Galih? Galih udah nyampe ya? Oke deh, beres. Bye, Sa. Widya memutus sambungan telepon secara sepihak dan membiarkan Sesa yang masih mengatur napas, memegangi dada karena degup jantungnya semakin kencang. Terlebih, Galih sudah menunggunya di luar. Sesa keluar dan ia selalu berusaha menyembunyikan kegugupannya saat bertemu Galih. Udah siap? Aku rasa gitu. Tapi aku gak nyaman pakai gaun ini. Rasanya terlalu pendek. Tapi kamu cantik banget, Sa. Tak perlu waktu lama, mereka sudah sampai di lokasi prom night. Lapangan sekolah mereka telah disulap menjadi tempat romantis yang dihiasi lampu neon dan tak kalah gemerlapnya dengan bulan dan bintang di langit sana. Acara berjalan sangat seru. Tibalah mereka pada acara inti. Tapi sebelum itu, Cira melakukan hal yang tak pernah diduga sebelumnya. Hal itu membuat seluruh siswa tercengang, termasuk Sesa. Tes. Hai, selamat malam semuanya. Kesempatan kali ini, gue mau mengakui satu hal. Di dalam lubuk hati gue, mekar sekuntum kembang yang gue persembahkan untuk Galih. Ya, gue suka sama Galih. Gue memberanikan diri mengungkapkan ini semua, tapi akhirnya gue sedih. Ternyata Galih udah lebih dulu mencintai seseorang sejak masa orientasi sekolah. Dan gue menemukan ini, sebuah surat. Aku memujamu dari balik lipatan buku. Kacamataku segala ikut mengabur kalau kau indah, tertawa dengan barisan ratu.
ingin nih kau jadi raja dalam istananya. Aku adalah titik hitam dalam lingkaran pelangi, mengelilingimu setiap hari. Pada rasa yang kusimpan, aku memilih diam. Aku sadar, sepenuh sadar, aku tak pantas kau beri mawar. Jika akhirnya kau bersamanya, tolong, tawamu jangan hilang, bahkan samar. Gue sadar, cinta itu tidak bisa disetir. Ia punya sirkuitnya sendiri. Ia juga tidak bisa dipaksakan berbelok. Dan gue tahu, semua hal yang dipaksakan akan berakhir mengenaskan. Dan gue ikut bahagia karena sekarang Gali udah bisa bersatu dengan orang yang dia sayang. Mendengar semua ucapan Cira, Sesa berniat pergi. Rasanya ia tak sanggup mendengar desas-desus seluruh siswa-siswi yang membuatnya malu. Namun langkah Sesa terhenti. Lengannya dicekal oleh Galih. Kali ini aku nggak bisa pendam rasa ini lagi. Di mata aku kamu adalah perempuan cantik di antara buku dan kacamata itu. Aku sering perhatiin kamu diam-diam. Aku suka semua gaya kamu ketika baca buku. Waktu kamu ketawa, aku otomatis ikutan ketawa. Waktu kamu sedih, rasanya aku pengen jadi orang paling depan yang meluk kamu dan nanya kamu kenapa. Tapi aku nggak bisa. Aku pecundang, Sesa. Dan sekarang aku beraniin diri buat ngaku. Jantung Sesa berdegup tak karuan lagi. Ditambah Galih berlutut dan mengungkapkan semua isi hatinya. Maukah kau jadi wanita satu-satunya, pertama dan terakhir buat aku? Galih, Aku serius, Sesa. Aku sayang sama kamu. Dan aku tahu kamu juga sayang sama aku. Galih, aku malu. Tolong kasih aku jawaban ya atau enggak. Iya Galih, iya, aku mau. Akhirnya misi Cira berhasil. Cira berhasil membantu Galih mengungkapkan rasa cintanya kepada Sesa. Cira kecewa, tapi ia juga bahagia. Demi Galih orang yang dia sayang, Cira rela mengorbankan perasaannya. Dia berharap semoga Sesa dan Galih bisa bersama selamanya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, meski kau takkan pernah tahu. Aku persembahkan